Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan di malam hari ini masih ke dalam keadaan fitrah Islam, dan Allah menjaga iman kita juga di atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat terlimpah curah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kajian hadis-hadis yang berkaitan dengan perbaikan hati. Dan kita masuk di bab yang ke-13, Salahul Qulub bil Quran. Memperbaiki hati, menata hati dengan Al-Quran. Baik, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna lillahi ahlaini minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Maka ketika para sahabat bertanya siapa mereka, maka kemudian Rasul mengatakan ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga, ahlin. Mereka adalah ahlul Quran, yaitu keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, ini sempat kita ulas sekilas ya. Nanti akan kita kaitkan dengan pembahasan di dua bab berikutnya, yaitu bagaimana seorang hamba masuk dalam golongan orang-orang yang mengagungkan Al-Quran dengan benar. Karena di zaman sekarang khususnya kita khawatir kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berkata, yang Allah abadikan keluhannya di dalam Al-Quran, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasul berkata, kata Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ini Rasul sendiri yang mengadukan kepada Allah. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Ini keluhannya Nabi SAW kepada Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka perlu kita sadari dulu bahwasanya Al-Quran di antara solusi yang teragung, yang termulia, yang paling besar dampaknya kepada perbaikan hati. Baik. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid di ayat yang ke-16. Ini saya yakin para jemaah pernah mendengar cerita yang ada kaitan dengan ayat ini. Ya, bukan sababun nuzul, tapi ada cerita yang ada kaitannya dengan ayat ini. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Kata Allah,
Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman khusyuk hatinya, tunduk hatinya untuk mengingat Allah. Wa ma nazzala minal haq, dan tunduk kepada apa yang turun dari kebenaran. Dan mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sebelum mereka, kemudian berlalu masa yang cukup panjang, sehingga dengan sebab tersebut hati mereka menjadi keras. Artinya diabaikan hatinya, tidak dibuat untuk mengingat Allah, tidak digunakan untuk tafakur, tidak digunakan untuk tadabbur, sehingga hatinya menjadi keras. Makanya Allah ingatkan, alam ya'nil ladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk hatinya merasa khusyuk dengan mengingat Allah. Nah, silahkan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, kapan terakhir kita merasa nikmat dengan tilawatul Quran? Kapan terakhir hati kita merasa tenang, damai, tentram dengan zikrullah? Atau hanya sekedar basa-basi saja, sekedar formalitas saja, atau sekedar menunaikan atau menggugurkan kewajiban saja? Ya, terkait dengan ayat ini, ada yang masih ingat? Ada seorang ulama bertobat ketika mendengar ayat ini. Siapa namanya? Fudail bin Iyad. Seorang perampok ulung, perampok, pembegal. Namun ketika akan merampok sebuah rumah, maka dia mendengar seorang wanita di balik rumah tersebut membacakan ayat ini. Maka hatinya bergetar. Kemudian kepalanya menunduk dan dia mengatakan al-an. Sudah saatnya saya bertobat, sudah saatnya saya bertobat. Maka semenjak hari itu dia belajar ilmu agama, dari mantan perampok menjadi ulama yang keilmuannya zaman sekarang pun gak ada yang menandinginya. Subhanallah. Padahal usianya ya sudah di atas 30 tahun. Mendengar ayat Allah, ayat ini, maka hatinya tunduk kepada Allah. Kemudian dia belajar dan menjadi ahli ilmu, menjadi ulama, menjadi rujukan kalimat-kalimatnya, fatwa-fatwanya oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Lihat para jemaah, ayat ini dengan kisah yang singkat tadi kami murojaah ya untuk kita semua, ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak Al-Quran kepada orang-orang yang hatinya beriman. Jadi kalau hati itu bersih atau masih ada cahaya, masih ada kebaikan, maka ia akan menghantarkan seorang kepada kebaikan dengan dia menyimak sekedar beberapa ayat Al-Quran. Dan kita ya, banyak saksikan orang-orang mendengar ayat Al-Quran, mereka tunduk, mereka memeluk agama Islam yang tadinya kufur kepada Allah dan lain sebagainya. Sampai dikisahkan oleh Ustaz Firanda ya dalam suatu ceramahnya, ada orang Amerika dengar Al-Quran hanya karena penasaran awalnya. Kemudian akhirnya ketika disampaikan apa ini? Ya, ini Al-Quran. Di dalam agama kami ini sebagai pedoman, ya, sebagai petunjuk hidup seorang mukmin. Maka dia menyampaikan kalau engkau ingin paham, engkau jangan mendengar dari orang lain, engkau baca, engkau pahami ya dengan terjemahannya. Maka dia baca dari awal hingga akhir. Maka dengan sebab itu dia masuk Islam. Ya, bagaimana berefek, berdampak ayat-ayat Al-Quran kepada hati seseorang. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwasanya Al-Quranul Karim akan menguatkan seorang hamba dari banyak sisi. Kemudian kata beliau, fal mu'min bimujarrad ma yatlu ayatillah. Seorang mukmin sekedar membaca aja. Ini perkataannya, sekedar hanya membaca ayat-ayat Allah. Wa ya'rif ma rukiba alaihi minal akhbar as-sadiqah.
kemudian dia mengetahui susunan-susunan kabar-kabar yang benar, yang jujur, yang lurus dari Allah, dan juga hukum-hukum yang semuanya isinya benar, yahsulahu min umuril ilman khairun katsir, maka itu semuanya akan menghasilkan daripada perkara-perkara iman kebaikan yang banyak. Fa kaifa idza ahsana ta'ammulah, lantas bagaimana kalau dia benar-benar punya perhatian yang sangat mendalam kepada Al-Qur'an. Wa fahima maqasidahu wa asrarahu, kemudian dia mengenal semua maksud-maksud dan rahasia-rahasia di dalam Al-Qur'an. Dan mungkin kita juga demikian para jemaah ya, mungkin ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu ketika kita mendengarkan sebuah ayat Al-Qur'an, maka hati kita merasa tenang, merasa nikmat dengan bacaan Al-Qur'an tersebut, atau dengan telinga kita menyimak bacaan tersebut. Makanya ketika para ulama yang membahas bagaimana ajaibnya, bagaimana dahsyatnya dampak Al-Quran kepada hati seorang hamba, sebagaimana yang Allah firmankan, ya mereka mengutip firman Allah di dalam surat Al-Hasyr, di mana semua kita sering mendengar ayat tersebut, menjadi ayat yang sangat masyhur. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Jangan ke hati, Pak. Turunkannya ke gunung. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan melihat gunung tersebut tunduk dan hancur karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kondisi hati kita? Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, namun sepatutnya perlu diketahui bahwasanya baiknya hati dengan membaca Al-Quran tidak akan didapatkan illa limani i'tana bifahmil Quran wa tatbiqihi wal amal bihi. Jadi hati itu akan menjadi baik, bacaan Al-Quran itu akan memberikan efek kepada hati kalau dia tunduk dengan cara dia berusaha memahami Al-Quran, kemudian mempraktekkan dan merealisasikannya dalam kehidupan. Ini yang akan memberikan dampak. La an yaqra'uhu qira'atan mujarradah, walaupun tadi kata Syekh Sa'di sekedar dengan membacanya akan memberikan dampak. Tapi kata Syekh Abdul Razak ditambahkan di sini, bukan sekedar membacanya saja tanpa berusaha memahami atau tanpa berusaha mentadaburinya. Wa illa fakam qari' lil Qur'an wal Qur'an hajijuhu wa khasimuhu yaumal qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi bahkan betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an qari, namun Al-Qur'an kelak pada hari kiamat justru datang akan menjadi musuh baginya, akan menghujatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di poin ke-13 ini ya, kesimpulannya adalah Al-Qur'anul Karim ketika dipenuhi setiap hak-haknya dengan tilawahnya, dengan tadaburnya, dengan memahami ayat-ayatnya dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan, maka itu yang akan menjadikan perbaikan bagi hatinya. Maka seorang mukmin sudah selayaknya dan sepatutnya dia berusaha ya, punya waktu untuk Al-Quran. Dan sekali lagi, ketika seorang ingin tahu bagaimana Allah ridho kepada aktivitasnya, ridho kepada harinya tersebut, lihat bagaimana haknya dengan Al-Quran. Itu bisa menjadi tolak ukur. Kalau dia memberikan hak kepada Al-Quran, itu tanda berarti Allah ridho kepadanya di hari itu. Tetapi kalau dia tidak menunaikan hak dalam Al-Quran, bisa jadi itu salah satu tanda murka Allah kepadanya dengan Allah menjadikan dia dipalingkan dari Al-Quran. Pertanyaannya, sadar atau tidak kita seperti itu, Pak? Enggak sadar kita, Pak. Salah satu tanda Allah murka kepada seorang hamba, Allah jadikan dia dipalingkan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim,
Apa kata Allah? Sa'asrifu di dalam surah Al-A'raf ya. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna biha. Yatakabbaruna fil ard bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha dan seterusnya. Allah mengatakan, aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Jadi lihat, ini salah satu indikasi ya. Indikasi seorang ingin mengetahui dirinya sedang dimuliakan oleh Allah, sedang diridhai Allah atau tidak, adalah berkaitan dengan interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Baik, kita berlanjut ke bab berikutnya. Yang berkaitan dengan ta'zim Al-Quran ya, di bab yang ke-16. Ini ada pembahasan bagus agar semua kita ya, terutama di sini para santri ya, antum harus tahu kapan seorang dinamakan orang yang mengagungkan Al-Quran. Dan ini umum sebetulnya, orang awam pun harus tahu. Karena Al-Quran ini bukan panduan bagi penuntut ilmu, tapi bagi semua manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas juga pemisah antara yang hak dan batil untuk manusia. Baik. Di antara nah, kita masuk langsung pada poin utama ya, kita ringkas saja. Di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Jadi bagaimana seorang mengagungkan Al-Quran? Yang pertama, yaitu mengagungkan zat yang menurunkan Al-Quran. Mengagungkan zat yang menurunkan Al-Quran. Jadi menumbuhkan perasaan mengagungkan zat yang menurunkan Al-Quran. Karena Quran itu menurut Ahlus Sunnah apa Al-Quran itu? Yang berkaitan dengan Allah itu ada apa? Ada asma, ada sifat. Nah, Al-Quran ini apa? Al-Quran ini bagi Allah apa? Para jamaah, makhluk atau apa? Kalamullah. Kalamullah itu bagi Allah apa? Sifat. Ya. Hati-hati nih, makanya kenapa orang menyimpang, karena dia nggak tahu kaidahnya. Jadi dia mengira Allah menciptakan Al-Quran, padahal Allah berbicara, Allah mewahyukan yang isinya adalah Al-Quran. Salah satu kitabnya ya, bukan Al-Quran saja, yaitu Al-Quran. Berarti kalam adalah sifat bagi Allah. Kalau sifat bagi Allah, berarti dia bukan makhluk bagi Allah. Sifat sesuatu yang tidak terlepas dari Allah, maka dia bukan makhluk. Nah, maka yang pertama, bentuk mengagungkan Al-Quran adalah kita mengagungkan siapa zat yang menurunkan dan yang berbicara Al-Quran itu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengagungkan Al-Quran adalah dengan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam yang paling agung. Bahwasanya Al-Quran adalah kalam atau ucapan yang paling mulia, yang paling agung, yang tidak ada yang sebanding dengannya, yang tidak ada yang sebanding atau setara dengannya, walaupun mendekati Quran nggak ada.
Kecuali tentunya apa? Yang mendekati Al-Quran apa? Hah? Hadis. Itu bukan mendekati, semisal dengan Quran. Karena kalau hadis sahih itu derajatnya seperti apa? Sama wahyu dia. Ya. Nah, tetapi kalau selain kalamullah, selain wahyu, maka tidak ada ucapan, tidak ada perkataan yang sebanding dengan Al-Quran atau bahkan sekadar mendekatinya saja nggak ada. Tidak ada. Ini di antara bentuk kita mengagungkan Al-Quran, meyakini bahwasanya setiap ucapan yang ada dalam Al-Quran adalah ucapan yang paling mulia, yang paling agung, yang tidak ada yang sebanding dengannya. Bahkan sekadar mendekati dengan keistimewaannya, tidak ada. Wajib meyakini seperti itu para jamaah. Makanya ucapan Allah dengan ucapan manusia sebagaimana kedudukannya antara Allah dengan makhluk. Sebanding apa? Antara khalik dengan makhluk sebanding atau tidak? Maka sama dengan kalamullah dan kalamun nas. Perbandingannya seperti Allah dan manusia, atau Allah dengan makhluk. Nah, itu ucapan Allah dengan ucapan manusia, perbandingannya seperti siapa yang berbicara. Ini yang berbicara Allah, ini yang berbicara makhluk. Ini yang dibicarakan Allah, ini yang dibicarakan oleh makhluk. Maka itu perbandingannya. Maka jangan sampai ya kita lebih mengunggulkan, lebih terpesona, lebih memuliakan ucapan manusia dibandingkan ucapan siapa? Ucapan Allah. Yang ketiga, berusaha menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Berusaha menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Nah, ini tadi saya singgung kalimatnya. Makanya ada perkataan Abdullah bin Mas'ud di sini bagus. Man arada an ya'lam annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu bahwasanya dia cinta kepada Allah, maka sodorkan Quran kepada dia. Kalau dia cinta kepada Quran, berarti dia cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Quran adalah kalamullah. Dan untuk para orang tua ya, untuk para orang tua bagaimana berusaha anaknya sejak dini terdidik cinta kepada Al-Quran, bergantung kepada Al-Quran. Dan di antara caranya apa? Jauhkan mereka dari musik. Karena tidak akan pernah bersatu di dalam hati manusia antara cinta kepada Al-Quran dengan cinta atau bergantung kepada musik. Tidak akan pernah, wallah. Nah, ini diakui oleh musisi Indonesia juga, sempat viral kemarin. Maaf saya sebut aja namanya ya. Ahmad Dhani pernah di wawancara dia. Dia bilang gak akan bersatu orang cinta musik dengan cinta Quran. Gak akan bersatu. Itu pemusik sendiri yang bilang begitu. Dia mengakui. Harusnya kan dia mungkin tinggal bilang aja, oh saya bisa kok, saya cinta Quran tapi cinta juga musik. Tapi dia bilang begitu. Ini orang puluhan tahun di dunia permusikan. Dia mengakui tidak akan pernah bersatu cinta kepada Al-Quran dengan cinta kepada musik. Apalagi di dalam dunia psikologi saya pernah dengar ya. Jadi ada waktu di mana manusia itu butuh dengar lantunan-lantunan atau nada-nada musik untuk apa, perkembangan otaknya segala macam lah. Nggak mungkin, Pak. Ya Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu yang haram kemaslahatan bagi manusia. Dan kalaupun ada kemaslahatannya, maka madharatnya lebih besar. Ya, kemarin Ustaz Badrul yang akan mengisi ya. Kemarin ngisi di tempat kita. Ya, beliau menyampaikan tentang khamr ya. Kata siapa khamr enggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Allah akui ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamr. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u
linnas. Kata Allah, dan manfaatnya banyak buat manusia. Tetapi kemudian kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi anil khamri wal maisir, ya, judi dan khamr. Tapi katakanlah bahwasanya dosanya jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi manfaatnya ada, tapi madaratnya jauh lebih besar. Baik, kemudian yang berikutnya. Di antara bentuk mengagungkan Al-Quran adalah meyakini kesempurnaan Al-Quran, di mana Al-Quran tidak ada kekurangan sedikit pun dari setiap sisi-sisinya. Dari segala sisi, segala aspeknya, maka tidak ada kekurangan. Tidak ada kontradiktif antara ayat ini dengan ayat itu, tidak ada. Yang kontradiktif itu akal manusia, cara memahaminya salah. Tapi kalau ayat Qur'annya, hukumnya tidak mungkin ada kontradiktif. Tidak mungkin ada makna yang bertabrakan. Nah ini ya, ini penting para jemaah. Meyakini kesempurnaan Al-Quran. Nanti akan kita kaitkan ya dengan fenomena-fenomena di era sekarang kita ini Pak. Ya, orang yang sudah pada tahapan dipanggil kiai, tapi kontradiktif dengan wahyu Allah. Pemahamannya, ya, liberal ataupun apa satu lagi itu? Selain sekuler, pluralisme. Ya. Baik, yang berikutnya. Jadi para jemaah ini kita tekankan ya, kesempurnaan Quran itu jangan, Ustaz kok di ayat ini begini, tapi ayat begini. Ya itu akal kita yang nggak nyampe. Bagi ulama tidak ada kontradiktif. Ulama menjelaskan, oh makna ayat ini dalam ranah ini, makna ayat ini dalam ranah ini, begitu. Kalau akal manusia bisa kontradiktif. Di antara bentuk mengagungkan Al-Quran, kita menerima seluruhnya. Kita menerima keseluruhan dengan penerimaan yang sempurna. Dan tidak boleh menolak sedikit pun apa yang ada dalam Al-Quran. Dan dalam contoh ini para jemaah sekalian, 2 kali ini sempat viralnya 2 kali soalnya. Dia ditokohkan juga ya, maksudnya sering muncul juga di media sosial. Tentang apa? Kemarin sempat ramai itu pernyataan tentang Thomas Alva Edison. Dengar ya? Subhanallah. Bisa saya heran, bisa ada kiai punya pemahaman gitu, heran saya. Jangan bicara pendidikannya di mana, akalnya di mana gitu. Dia kan baca Quran gitu, dia baca Quran. Nggak mungkin itu kelewat itu ayat. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya yakin kiai itu minimal juz 30 harus hafal. Kalau ada kiai nggak hafal juz 30, cabut kiainya ya. Gelar kiainya cabut itu, nggak hafal juz 30 tuh. Kalau nggak 30 juz nggak apa-apa dah. Nggak hafal juz 30, malu itu. Nggak usah jauh-jauh kita bicara surat Luqman, surat Al-An'am yang panjang-panjang, apalagi yang ayatnya mirip-mirip. Nggak usah jauh-jauh, ada di dalam surat Al-Bayyinah. Ya pernyataannya pakai akal, pakai perasaan. Ya sangat tidak adil ketika kita mengatakan hanya karena dia kafir, padahal dia yang menemukan lampu. Orang bisa menerangi di Masjidil Haram, di kelas-kelas agama, di masjid-masjid. Hanya karena dia tidak Islam, tidak adil kemudian kita katakan dia penghuni neraka. Kalau orang awam kan iya juga ya, itu ya Pak ya. Benar juga ya. Harusnya dia dapat pahala jariah. Bayangkan ini bisa kamera segala macam ya. Hanya karena tidak beriman, bukan orang Islam, beda agama sama kita, kemudian dikatakan dia neraka selama-lamanya, sampai bahkan pernyataannya, saya tidak setuju, sebejat-bejat orang Islam pasti masuk surga, dan sebaik-baik orang kafir pasti masuk neraka. Secara perasaan emang kita nggak terima Pak. Ini orang sebejat-bejat orang Islam pasti masuk surga.
Sebaik-baik orang kafir, atau kalau pakai bahasa syar'inya, sesoleh-soleh orang kafir, nggak ada orang soleh. Sebaik-baik orang kafir pasti masuk neraka selama-lamanya. Saya nggak setuju itu. Nah, nggak setuju, antum nggak setuju sama siapa? Nggak setuju sama Allah. Antum ingkar sama Allah. Lihat, makanya kita lihat, meyakini kita menerima Al-Quran sepenuhnya, nggak boleh menolak sedikit pun apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ayatnya sangat jelas, Allah mengatakan apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayatnya jelas, sudah nggak usah jus-jus yang lain lah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ataupun dari golongan kaum musyrikin, umum siapa aja kaum musyrikin, apapun nama golongannya. Mereka apa kata Allah? Fi nari jahannam. Mereka kekal di neraka jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Enggak boleh menolak sedikit pun apa yang ada dalam Al-Qur'an. Allah juga mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu. Dia tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirah, dan dia nanti di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Jadi setuju ataupun tidak, kita harus tunduk kepada ayat Allah bahwasanya benar, sebejat-bejat orang mukmin kalau masih ada iman, maka akan ada hari dia masuk ke dalam surga. Itu jaminan bagaimana agungnya, mulianya, dan nikmatnya karunia Islam. Dan sebaik-baik orang kafir, sebaik-baiknya selama dia tidak beriman, maka selama-lamanya akan di dalam neraka. Itu gimana Allah? Terserah Allah bikin aturan gimana pun. Itu aturan Allah yang gak boleh kita tolak sedikit pun. Makanya di antara bentuk mengagungkan Al-Quran ini, keyakinan seperti ini harus ditumbuhkan, Pak. Karena maaf ya, kalau ini tidak menjadi keyakinan, tidak menjadi akidah, kemudian kita dapat kalimat-kalimat tadi yang seolah statementnya, narasinya indah, dibungkus dan diberikan hiasan-hiasan, pernak-pernik, sudah kita, oh iya juga. Akhirnya belok pemahaman kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk mengagungkan Al-Quran adalah berhati-hati dari sikap mengolok-olok Al-Quran. Berhati-hati dengan kehati-hatian yang penuh dari sikap mengolok-olok Al-Quran. Termasuk dalam hal ini para jamaah dijadikan bahan candaan. Ada salah satu ini saya komen, tapi dia nggak berani. Biasanya ada balasan komen. Saya nggak tahu dia muslim atau bukan. Kayaknya muslim gitu ya. Jadi salah satu candaannya, kita ini semuanya harus belajar bahasa Minang. Kenapa? Karena nanti kita akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Subhanallah. Emang pengen ketawa ya. Kalau dengar pengen ketawa, tapi kalau kita tahu itu adalah bentuk istihza, geram hati kita, Pak. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum. Jelas ayatnya. Katakanlah, apakah dengan Allah atau dengan ayat-ayatnya dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, la ta'tadiru. Jangan kalian pernah minta maaf, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi berhati-hati, bersikap hati-hati dengan kehati-hatian yang sangat amat keras gitu ya, dari mengolok-olok Al-Quranul Karim. Nah, termasuk tentang agama kan, hari kebangkitan, hari kematian, surga, neraka, itu semuanya dibicarakan Al-Quran. Maka gak boleh dijadikan sebagai bahan candaan. Jadi ente ngapain sih belajar bahasa Arab? Ya untuk paham agama. Ya harusnya belajar Minang. Kenapa?
Ya kan nanti kita dikumpulin di padang. Diam dia ketawa gitu. Subhanallah. Baik, yang berikutnya. Oh banyak lah ya para pelawak itu kalau udah habis bahan lawakan ya agama dibawa-bawa. Karena kan yang mereka pikirkan bukan ini kira-kira agama boleh atau enggak. Yang mereka pikirkan apa? Gimana caranya orang lain ketawa. Jadi mereka terjang syariat Allah. Nasallallahu salam wal afiyah. Yang berikutnya di antara bentuk pengagungan Al-Qur'an bahwasanya kita wajib yakin Al-Qur'an itu mencakup semua urusan yang dibutuhkan oleh manusia. Mencakup semua urusan yang dibutuhkan oleh manusia, baik urusan agama mereka atau urusan dunia mereka. Iya, kemarin saya dapat faedah juga Ustaz Badru ya. Urusan duniawi saja diatur dalam agama. Seperti misalnya waktu istirahat. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita waktu istirahat siang ya, kemarin itu bicaranya siang. Qailulah sebutnya. Qilu fa inna syaitana la yaqilu. Tidurlah di waktu siang karena syaitan tidak tidur di waktu siang. Maka orang yang enggak pernah tidur siang berarti itu kata Sabadru. Berarti orang enggak pernah tidur siang berarti jawab sendiri ya. Itu ternyata menyehatkan. Ya, pokoknya semua petunjuk Al-Qur'an itu menunjukkan kepada setiap hajat yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan akhirat mereka, atau apalagi dalam urusan akhirat mereka. Baik, nanti kita lanjutkan, kita simak adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Masyaallah. Rasulullah. La haula wala quwwata.
Allah. Allahumma rabbana. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran adalah menjadi penolong bagi Al-Quran. Apa maksud dari poin ini? Ya, seperti orang yang akan merusak pemahaman tentang Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran, maka kita berusaha menjadi orang yang terdepan dalam membela Al-Quranul Karim. Ya, termasuk orang yang tashkik, ya, memberikan keraguan-raguan terhadap apa yang yakin dan semuanya yakin yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, karena tidak sedikit orang terpengaruh dengan Al-Quran ini sudah tercampur dengan perkataan manusia, seperti kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk pengagungan Al-Quran adalah berhati-hati dari sikap memboikot Al-Quran. Nah, ayatnya tadi sudah kita bacakan, Al-Furqan 30. Berhati-hati dari sikap memboikot Al-Quran. Dalilnya surat Al-Furqan 30. Ya, keluhan Rasul tadi yang kami sampaikan. Dan yang dimaksud dengan memboikot Al-Quran adalah tidak membaca, tidak mentadaburi, dan tidak mengamalkan. Itu bentuk boikot terhadap Al-Quran. Tidak berusaha membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Kemudian berikutnya, ridha dengan setiap hukum yang ada di dalam Al-Quran dan tidak membantah atau menolak, membantah kemudian membandingkannya dengan perkataan manusia. Jadi kalau disampaikan ayat Al-Quran nggak boleh, tapi kan kata fulan begini, nggak boleh. Ya, tidak boleh ridho terhadap hukum dan tidak membantah atau menolak, juga membandingkannya dengan perkataan manusia. Ya, kecuali cara paham kita yang salah, gitu ya. Kecuali cara kita yang salah dalam memahami, kemudian kita nggak boleh kita katakan ini ayatnya. Oh enggak, tapi kata Imam Syafi'i begini. Ya, karena bisa jadi kita yang salah paham tentang ayat tersebut, bukan Imam Syafi'i yang menolak ayatnya. Jadi kita harus pahami dulu secara adil, secara objektif, secara bijak. Karena sepatutnya seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, jadi dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka tidak ada pilihan lain kecuali tunduk. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu urusan, kemudian ada pilihan lain bagi mereka.
nggak pantas, tidak bisa. Dan barang siapa yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk pengagungan Al-Quran, membaca dan menghafalkannya dengan niat karena Allah, bukan riya, bukan sum'ah, dan bukan karena ingin ketenaran. Jadi orang yang membaca, menghafalnya, maka tidak boleh ada niatan lain kecuali karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena syuhrah. Ini berlaku untuk semua ya, bukan untuk santri yang ngafalin, sama ya, untuk bapak-bapak kadang membaca, kadang berada di masjid menanti satu sholat dengan sholat lainnya, atau satu sholat dengan waktu syuruk dia baca Quran. Maka ketika membacanya, ketika meluangkan waktu untuk Al-Quran, tidak ada niatan lain kecuali karena Allah. Bukan juga karena ingin diakui oleh pasangannya, diakui oleh anak-anaknya, kecuali niatannya memberikan teladan. Tapi kalau ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapat pengakuan, ingin mendapatkan validasi, maka perbuatan itu yang menyebabkan seseorang diseret kelak ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal dia baca Quran. Tapi karena niatannya salah, maka orang tersebut menjadi orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Kemudian di antara bentuk pengagungan Al-Quran adalah tidak menyerahkannya ke musuh. Tidak menyerahkannya ke musuh. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya kalau kita tahu ada satu tempat yang dia bisa saja meremehkan, menghinakan Al-Quran, maka kita nggak boleh safar ke tempat tersebut dengan bawa Quran. Ya, sebagaimana ada hadisnya, annahu kana yanha an yusafara bil Quran ila ardil adu. Nabi larang safar membawa Al-Quran ke negeri musuh. Makhafata an yanalahul adu. Dia khawatirkan Quran tersebut diambil oleh musuh tersebut, dihinakan, dilecehkan. Baik, kemudian di antara bentuk mengagung antara Al-Quran adalah tidak boleh Al-Quran dibaca dalam keadaan junub dan tidak disentuh kecuali dalam keadaan suci. Yang pertama yang saya tahu ya, itu sepakat ulama. Jadi kalau dalam keadaan junub para jemaah, maka tidak boleh baca Quran walaupun dari hafalan. Walaupun dari hafalan enggak boleh. Ya misalnya dia mimpi basah atau berhubungan suami istri misalnya, kemudian dia murojaah Quran. Allahu la ilaha illahu misalnya ya, enggak boleh. Dia kalau baca Quran mandi dulu, baru baca Quran, walaupun dia tidak menyentuhnya. Nah berbeda kalau wanita yang haid. Apa perbedaannya para jemaah? Kenapa orang junub nggak boleh? Kenapa wanita junub boleh baca Quran dengan hafalannya? Perbedaannya apa? Hah? Karena wanita haid ketetapannya di sisi Allah. Dia haid sekian hari Allah tetapkan. Kapan keluar, kapan berhenti Allah yang tetapkan. Kalau junub pilihan orang. Jadi artinya kalau dia junub langsung detik itu dia mandi, ya sudah selesai. Orang haid nggak bisa dia mandi junub di saat dia masih haid, nggak sah. Ya, makanya pendapat yang kuat bagi orang yang haid, dia boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Bagi orang junub dia tidak boleh baca Al-Quran sekalipun tidak menyentuhnya. Adapun kalimat ungkapan yang kedua, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, ini khilaf di antara para ulama. Sebagian atau jumhur mayoritas ulama mengatakan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Sebagian ulama lainnya mengatakan boleh. Ya, jadi dalam keadaan tidak berwudu, tapi adabnya dalam keadaan suci. Tapi ini mahalul khilaf ya. Artinya para ulama khilaf dalam perkara ini. Kemudian tidak boleh di antara bentuk pengagungan Al-Quran, perhatikan di sini, tidak boleh
diletakkan pada posisi yang tidak beradab. Ini saya terjemahkan dengan bahasa sederhana ya. Seperti apa? Seperti menjulurkan kaki di hadapan Quran. Jadi Quran di depan, selonjoran kakinya ke arah Quran, nggak boleh. Kemudian Quran misalnya di belakang kita nyender di Quran, nggak boleh. Misalnya ada rak Quran, kemudian kita nyender di rak Quran, itu Quran semuanya, nggak boleh. Kemudian mensejajarkan Quran dengan kaki di bawah di lantai, nggak boleh juga. Ini bentuk ketidakadaban seorang terhadap Al-Quran. Atau misalnya melempar Quran, santri misalnya, ambil Quran, dan tangkap, nggak boleh. Quran ini kalamullah isinya, beda dengan tulisan buku isinya curhatan misalnya. Jangan samakan. Ya, taib. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu tentang ini bab penting juga berikutnya tentang memperbaiki niat. Itu diantara bentuk bagaimana seorang membersihkan dan meluruskan urusan hatinya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.